tahu. Makanya aku bilang, sebelum kita membahagiakan orang lain, apalagi Iksan yang sudah berumah tangga, Yep. bahagiakan dulu diri kamu. Iya kan? Betul. Gitu. Kalau aku sih gitu, aku pernah merasakan kayak gitu. Aku bahagiakan diriku, baru kita bahagiakan orang lain. Kalau diri kita aja nggak bahagia, kayak apa kita mau bahagiakan orang lain? Oke, well guys, balik lagi di Dibilang Podcast. Kali ini bintang tamunya masih sama karena aku masih penasaran sama bapak ini. Enggak dong. Karena saya jauh, tidak harus lama ngobrolnya. Iya betul, karena dia rumahnya jauh, terus undangnya di sini sudah cuma dikasih minum sama keripik. Parah loh, di sini dikasih anggur. Adanya anggur ya? Adanya anggur. Oh, kasih bir lah. Jangan, kau pulang gedek nanti. Masuk ke hutan-hutan Daksa. Kau telat mana? Lihat Ragamas. Ragamas. Oh iya, bagus lah. Saya sudah belajar, bro. Aman di sini, bro. Oke, Bi. Kita lanjut materi yang kemarin. Materi kayak bikin pot up, kayak bikin stand up jadinya. Materi yang kemarin. materi yang tadi gitu ya. Setelah kamu berkecimpung di dunia stand up, otomatis kamu masuk ke dunia entertain. Iya. Ya kan? Apa dampak yang kamu rasakan dari dunia entertain itu? Dampak dari segi apa dulu nih? Dari apa namanya, kayak ya pekerjaan, apakah nambah, kemudian lebih dikenal orang, atau ya dampak positif dulu lah. Dampak positif dulu lah. Kalau misalnya kan jadi memang stand up comedy ini menurutku jadi batu loncatan. Wih, kayak uang 1000-an batu loncat. Ada kan uang 1000-an yang batu loncat itu? Iya betul. Dilempar gini, bro. Jadi batu loncatan memang untuk aku bisa kemana-mana gitu. Nah, salah satunya adalah dari stand up comedy. Aku pertama kali itu adalah MC, Master of Ceremony. MC itu ya pasti pertama perjuangan lah. Untuk sampai saat sekarang ini juga aku butuh perjuangan. Dulu aku tuh ngisi teman-temanku dulu MC-in ulang tahunnya, tunangannya. Ya kan, ulang tahunnya lagi, tunangannya. Oh, kok 2 kali ya temanku dia tunangan. jadi kayak gitu teman-temanku dulu yang ku MC-in seperti itu. Salah satunya temanku yang sukses, ulang tahun dia aku MC-in, tunangannya dia aku MC-in, pas resepsi dia tidak pakai saya. Kenapa? Parah sekali. Kamu tahu yang punya Podi Beauty enggak? Enggak. Beauty Glow? Enggak. Kamu ada ngelihat salah satu selebgram dibelikan handphone? Enggak. Hah? Kamu udah main apa-apa? Enggak. Seriusan? Iya, enggak tahu aku yang begituan. Loh, gimana ya kamu nih? Lah kamu udah ngulik ya soal Balikpapan ini ya? Belum. Iya. Iya, betul enggak tahu kan? Belum, enggak tahu. Enggak tahu, ada lah temanku. Jadi teman itu punya Podi Beauty, punya Beauty Glow. Bahkan kaya banget lah sekarang. Alhamdulillah jadi sultan di Balikpapan ini. Oke. Baru beberapa selebgram juga dibelikan handphone sama dia, dibelikan sepeda. Aku kayaknya perlu ngundang orang itu. Apa? Perlu collab sama orang itu. Dia nggak mau, soalnya kamu udah bilang nggak iya sih tadi. Itu salah satu teman, bisa aku bilang teman dekatku. Oh iya. Alhamdulillah sekarang sudah kaya raya banget kan. Ya makanya aku minta HP nah. Nah itu ya, buat temannya Abi yang tadi. Dia tuh yang aku ingat banget itu, yang selalu pakai jasaku dulu kayak gitu. Pelan-pelan dapat job A, dapat job B, pelan terus sampai kita belajar kan. Sampai akhirnya aku pengen banget siaran. Jadi pengen banget siaran radio dari dulu tuh udah pengen banget. Sampai akhirnya punya ada jalan ke situ tuh gara-gara Pak Gamail. Jadi aku pernah bilang sama Mas Pak Gamail. Pak Gamail, Mas kataku, aku tuh pengen banget siaran kataku. Ya udah, kita siaran berdua bagus nih kataku. Ya kan? Aku bilang begitu. Sampai akhirnya ada satu jalan, bro. Kebetulan dia itu teman dekat sama CEO dari Onyx Radio, Mas Krisna Gali. Iya. Nah, sama Mas Krisna Gali itu, wah teman dekat lah dia itu. Alhamdulillah kan. Nah kecil kayaknya punya aku tadi tuh, ya sip. Kayak si kering ya. Nah akhirnya dia nelpon aku, Mr. Gamail, Bi kamu mau siaran gak? Di Onyx gini. Mau lah, udah pikir panjang. Karena sebelumnya aku ada masukin lamaran ke radio lain. Jadi radio itu buka lowongan, aku voice note, aku kirim data-data diriku, tidak direspon dong. Kasihan sekali. Bahkan saking aku munyaknya tuh seminggu tidak direspon, aku kirim lah video aku pernah di TV. Saking frustasinya. Ini linkku nih kataku, ini aku pernah. Nggak juga direspon, oke nggak masalah. Alhamdulillah ada Onyx Radio.
Wih. Nah, tidak disangka-sangka memang Onyx ternyata yang di sini insya Allah jodohku kataku ya. Aku di Onyx Radio dari 2000 berapa sudah ya? Pokoknya hampir jalan 2 tahun lah. 2 tahun berarti Di sana, 2017 2018 lah ya sekitar itu ya. Tidak dong, ini kan 2020 bro. Ini kan hampir 2 tahun berarti 2018. Jalan 2 tahun. Oh jalan 2 Jalan tahun. 2 tahun. Berarti Ya di kan? 2019, Ya, 2018 2019 lah. Ya segitu lah. Nah Iya. akhirnya di situ kan berjalan terus sampai aku nge-MC. Ya. Ketemu sama orang radio itu, radio sebelah yang tidak menerima diriku. Mas masih mau jadi penyiar kah? Oh enggak, saya sudah siaran kataku. Oh kira mau, ini masih ada slot kosong, kamu isi aja, gue bilang sama kuntilanak. Kira kuntilanak siaran sama pocong. Ya, Saking muyak gitu deh. gitu. Jadi ya mulai jadi penyiar dan sekarang jadi reguler, bahkan Alhamdulillah. siarannya jadi reguler Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 10 di Onyx pagi-pagi. Berarti kamu pagi itu bangun jam berapa? Bangun subuh jam 5 aku bangun. Maksudnya habis sholat subuh langsung berangkat tuh? Enggak. Leha-leha dulu ya. Setengah 6 lewat. Tapi kan deket aja rumahmu sama sana ya? Iya. Pokoknya jam 5 itu aku bangun sudah bro. Jadwal itu jam 5 aku bangun. Buka pintu, buka jendela, matiin lampu, mandi, urus kucingku, sholat, baru aku pergi. Kayak gitu urutanku Senin sampai Jumat. Seret ya? Makanya coba keripik ya? Udah sakit sini kan berdarah nagusik kan. Tajam betul. Oke. Terus berarti kamu sekarang enjoy dong ya di duniamu ini? Enjoy. Ada yang bilang gini, aku pengen kerja sesuai dengan passionku. Betul. Aku pengen kerja sesuai dengan keinginanku. Jangan bro, santai dulu. Kamu nikmatin dulu hidupmu. Kamu ditempeleng dulu sama kehidupan. Baru nanti ketemu. Iya betul. Loh, aku dulu aneh-aneh bro. Kerjaku tuh dari lulus sekolah. Aku pernah jadi loper koran. Pernah potong ayam. Jadi memang perjalanannya itu beda-beda. Sampai sekarang itu yang aku sampai memutuskan kayaknya ini memang kayak gini deh hidupku. Kayak gitu nah. Ya aku senang banget sekarang, enjoy. Alhamdulillah enjoy. Santai, tenang. Tiap hari ketemu orang. Karena aku suka banget ketemu sama orang baru bro. Kayak ketemu Yamin, ketemu Dio. Ini aku senang. Karena kalau kita banyak teman, insya Allah banyak rezeki. Alhamdulillah. Banyak teman, banyak juga yang bisa kita pinjamin. Yamin ada ke 50. Jadi kayak gitu. Jadi memang suka ketemu orang baru. Ya kan dari stand up tadi, jadi MC, jadi penyiar, sekarang kerjaan rutinitasku reguler. Dan alhamdulillah bertemu lagi dengan orang-orang yang seprofesi, sepemikiran, ya kan. Ada Mas Krisna Gali, terus di radio ada Rega juga yang ngajarin, di stand up ada Mas Gamail juga, ada teman-teman, ada Steve dan lain-lain. Nah kenal lagi sama orang baik. Ada Bang Awan namanya, Bang Awan Langit Algaris. Bang Awan itu adalah salah satu orang yang ngajak aku ke dunia yang aku suka sebenarnya, dunia itu, tapi aku nggak tahu mulai dari mana. Apa itu? Dunia musik. Wih. Itu dunia musik itu. Jadi Bang Awan itu punya studio Algaris dia. Algaris Studio. Kebetulan tetanggaku juga Bang Awan itu. Nah diajaknya mau kamu main musik. Dia kan dia musisi. Bang Awan itu akhirnya main ke studionya. Senang gitu lah. Akhirnya bikin lagi proyekan Orkes 0542. Ya kan di situ banyak banget tuh semua. Wah orang-orang ngeri lah, orang-orang besar. Ya kan, cuma aku aja yang kecil di situ kan. Badanmu besar tapi. Iya, betul. Nah, akhirnya ya itulah bikin Orkes 0542. Di situ juga ada Uca, ada Bang Andri, ada Singeri juga, ada Mas Gamail, ada Bang Awan sendiri di gitar, ada Aco, ada Dedi, ada Gondes, ada Muis di drum. Ya, 14 personilnya itu. 14 personil Orkes 0542. Kayak soneta. Apa? Iya, makanya itu. Orang kalau ngundang kita habis dimakan aja. Kamu jadi apa di situ? Vokalis. Bagus suaramu? Tidak. Coba tes dulu. Aku sudah kasih silikon tadi mic-nya. Ini kan mic bukan operasi muka, bro. Coba dulu dong sekali. Kasih. Enggak juga, Le. Coba dulu. Itu kan gara-gara rekaman makanya Coba bagus. dulu, makanya ini kan direkam juga. Beda. Cuma ini rekamannya pure. Iya, tidak mastering kan? Tidak. Makanya saya tahu itu. Makanya dicoba sedikit aja lah. Ya, nyanyi 1-2 bait lah ya, apa lagunya misalnya? Orkes 042, Oh, ya. 0542. Di malam ini aku di menikmati suasana basi. Itu kayak gitu tuh. Judulnya Malam Minggu Basi itu, Orkes. Enak sih sebenarnya mic-mu sampai suaranya. Apa? Enak suaramu itu sebenarnya. Lebih enak nggak nyanyi sih. Tapi sambil tutup mata. Dengar suara dong, podcast berarti. Begitu, Le. Iya. Ceritanya.
Tapi kamu ketika masuk di kalangan-kalangan orang-orang yang sudah punya nama, kamu pernah ngerasa minder enggak? Aku selalu merasa jadi orang kecil ya. Orang yang nggak tahu apa-apa. Selalu begitu sih. Ketika aku masuk di misalnya di lingkunganmu kayak gini, ya aku merasa aku tidak tahu apa-apa. Aku nggak mau jadi orang yang sok tahu. Oke. Kecuali aku ditanya. Aku Iya. tipenya begitu. Aku nggak mau yang sok tahu. Kamu lagi ngomongin masalah sepak bola. Aku nggak mau langsung ngomong sepak bola. Diam aja. Oh gini ya. Oh gini ya. Kalau Ngikutin ditanya alur dulu ya. kita tahu. Kayak gitu. Kalau aku sih tipe yang kayak gitu. Daripada kita jadi orang sok tahu kan, itu nggak baik gitu nah. Makanya ada istilah lebih baik sok gagah daripada sok tahu kan. Itu dia, itu yang aku jaga bro. Iya Gitu. iya iya. Alhamdulillah karena berkat tadi Bang Aun juga teman-teman orkes, aku jadi banyak. Menurutku 2019 adalah titik balikku di entertain. Menurutku ya. Karena aku banyak kenal orang yang jujur nggak kepikiran. Ini aku bisa kenal orang ini nggak kepikiran. Iya, aku bisa kenal sama Pak Wali Kota secara personal. Iya, kenal Pak Wakil Wali Kota secara personal. Iya, Pak Rijal, Pak Haji Rama, ya kan? Itu secara personal tuh Pak Bupati Penajam Pasir Utara, Iya. Abdul Ghafur Masud, Pak AGM. Itu hal-hal yang banyak lah yang aku tebak, yang aku lihat cuma di poster. Oh, aku bisa ini, bisa bertemu. Padahal orang lain pengen ketemu dia, kamu bisa Betul. secara personal Ya seperti itu itu. loh. Maksudnya rezeki kita itu sudah ada yang ngatur. Jadi kita jalanin aja, terima aja sudah hidup ini. Jangan, kalau aku sih pesanku gini, jalanin, nikmatin sambil belajar. Jangan ambisius. Kalau ambisius tuh kamu pokoknya kamu kejar. Nanti kalau kamu nggak dapat itu kamu sedih, kecewa, akhirnya tidak mau lagi. Bunuh diri. Iya kan? Akhirnya tidak mendapatkan apa-apa, kesusahan yang diterima keluarga kita kan. Kalau kayak gitu. Iya benar. Gak apa-apa yang dimakan ya. Nggak apa-apa lah, karena adanya cuma itu. Kalau mik mau dimakan cerita. Jadi gitu Pak ceritanya. Aduh, aku jadi gimana ya sama kamu ini ya? Jadi segan. Bukan tegang bro. Aku juga nggak nyangka sih sebenarnya bisa kenal sama kamu. Dulunya cuma ngelihat. Bisa nggak sih aku dekat sama orang ini gitu. Tapi aku mau tanya Iksan. Iya. Kamu jujur, kamu jawab jujur ya. Iya. Kamu kenal aku itu termasuk orang yang care nggak sama orang baru? Kalau aku kenalnya ya gimana ya, care sama orang baru maksudnya gimana? Merangkul. Oh nggak tahu karena aku Merangkul dalam artian mudah berkomunikasi. kalau itu jelas karena basicmu adalah entertain. Kalau dilihat dari mudah berkomunikasi pasti jadi gimana? Pertama kali kita ketemu. Ntar aku ingat dulu Aku masih pertama kali kita ketemu di mana ya? Pasar Segar. Kedaiku. Open mic stand up. Aku naik kah itu? Kamu naik. Aku ingat betul kamu naik, kamu kurang bro. Iyalah aku udah tahu apa-apa, Iya, naik kurang langsung. kan? Kurang. Terus aku bilang, Pak semangat, aman aja, udah santai. Oh ya aku ingat. Aku tuh tipe orang yang begitu, kurangkul anak-anak, biar dia merasa ada di tempat di komunitas itu. Karena kalau kita merangkul kan insya Allah tidak ada kerasa beda gitu loh, ada kesenjangan tidak ada gitu. Makanya aku kayak gitu. Aku masih ingat tuh kita kenalnya di situ. Tapi masih karena apa ya, ketika orang itu merasa kecil di suatu komunitas, ketika nggak ada yang ngerangkul gitu, mereka lambat laun bakalan menghilang. Nah tapi lihat juga kalau sudah mulai dirangkul sama orang, dirangkul sama teman, ya tolong dong mendekat, jangan mau kamu dirangkul terus. Kalau mau aku lilit kamu sama kabel sini. Iya kan? Iya benar. Makanya aku tipe yang begitu. Selalu ajak orang, ajak teman yang baru-baru itu untuk tetap bergabung. Kayak gitu sih San. Iya, was. Mantap. Storing. Oh iya kah? Ya, kesenggol bro. Oh iya. Jadi gitu. Terus boleh dong sedikit cerita tentang suka dukanya menjadi seorang penyiar radio. Pernah nggak sih kamu salah ngomong di radio? Di radio salah ngomong pernah. Bosku langsung telepon, Mas Krisna. Oke, gimana itu? Bro, kamu ngomong apa tuh bro? Katanya. Aku lupa tapi ngomong apa, tapi aku pernah salah gitu. Jadi aku salah ngomong, terus diteleponnya. Nah, Bi, kamu ngomong apa itu? Itu yang ku ingat. Sama aku pernah siaran ngantuk, Bu. Siaran ngantuk? Enggak, pagi kan. Pagi, siaranku tutup mata. Berarti kamu hafal teksnya kayak ayam berkokok dong? Kan ada teksnya, improv semua itu. Apa yang ada di akal. Jadi kan gini kan. Onyx Radio 88,7 FM inspiring your life. Ya masih bareng Abi cucunya kayak di Onyx pagi-pagi. Sahabat Onyx yang lagi berkendara, hati-hati di jalan. Ya kan, santai aja. Kalau misalnya merasa ngantuk, tolong ke pinggir dulu. Padahal aku yang ngantuk.
Aduh kejeduk. Kayak gitu bro. Iya, Pernah iya, bro. Pernah bro. Astaga. Dan itu dua-duanya aku dan Rega. Karena aku udah pagi-pagi berdua kan. Iya, iya, Aku dan Rega kan. iya. Dua-duanya mengalami ini itu. Pernah. Jadi siaran pagi itu kan kita harus semangat. Harus semangat, harus funny, harus bisa ngangkat mood booster orang. Betul. Kan. Untuk orang tuh bisa jadi keren nih, seru nih pagiku. Padahal dia tidak tahu kita di dalam studio itu memikirkan bahasa apa ya habis ini. Gitu. Ya, ternyata jadi penyiar itu tidak semudah yang dibayangkan. Iya banyak lah pelajarannya. Aku pun sampai sekarang masih mempelajari semua hal dari penyiaran, radio, broadcaster, sebagai announcer juga itu harus belajar. Iya sih, aku juga aku sebenarnya sih ngikutin kamu siaran ya, kamu siaran dari baru-baru kamu siaran tuh sampai sekarang memang terasa bedanya dari cara pembawaanmu, caramu menyapa orang, caramu ngebanyol sama Rega yang dulunya kamu tenggelam sekarang bisa ngimbangin. Betul, aku setuju itu. Semua kan proses kan dan itu aku selalu tanya dikasih dari dulu belum ada ruang, dapat ruang, bisa seirama, bisa nge-MC bareng dua Rega. Semua itu hal yang aku pikirkan sebelumnya bro. Rega tuh sejarah per-MC-an Balikpapan ngeri. Iya. Dia sama Bang Uca juga, Bang Rega tuh orang cukup lama lah bisa dibilang. Tapi dia ternyata bisa ngedirect aku, bisa ngelajarin kayak gini. Makanya makasih lah buat Bang Uca, Bang Andri, Bang Rega. Salam ya buat mereka semua ya. Salam apa nih? Salam pramuka lah. Jadi gitu memang semua belajar dan alhamdulillah sih ya nikmatin aja sekarang sudah memang semua harus proses. Aku juga pernah kepanikan ketika pertama kali aku udah siaran sama Rega itu. Karena kan menggantikan posisi yang sebelumnya. Karena kan Onis pagi-pagi itu bisa dibilang jam prime time. Betul. Jam prime time. Jadi jam pembuka yang harus dibuka betul-betul dengan karena itu menentukan karir kan. Iya. Tapi kamu ini nggak ngerasa gimana ya? Maksudnya settle dengan keadaan yang sekarang ini, pengen nggak ada pencapaian yang lebih dari pengen ini? Lah, pengen. Kalau ditanya apakah kamu nyaman sekarang, nyaman banget. Pengen yang lebih, pengen. Makanya aku kan bikin video juga, tapi di video itu aku tidak pernah, aku bilang aku nggak pernah ambisius. Jadi apa yang ada aku buat, aku buat. Kalau tidak ya tidak. Aku tipe yang begitu, santai, bukan aku ngalir aja. Memang tujuanku. Jadi gini kalau kita bisa stand up, bisa nge-MC, ya kan? Bunyi lagi ya. Iya, bisa stand up, bisa nge-MC, penyiar, terus bisa fitgram. Ini adalah satu kesatuan yang dicari orang. Misalnya gini, orang aku butuh stand up dong, stand up komedian dari Balikpapan misalnya. Siapa? Ini ada nih rekomen Abi. Siapa dia? Dia tuh nge-MC juga loh. Dia tuh penyiar radio di Onyx nih. Nah dia juga bikin fitgram. Nah orang kan akhirnya kan menarik itu semua. Dia memang entertain nih. Memang udah pakai dia aja kayak gitu bro. Jadi hal-hal yang lain itu menjadi supportku gitu lah, ngerti kan? Jadi aku ada support ke depannya ketika aku ketemu orang, ketemu siapa, dia pernah bikin video nih, ya kan? Sama Kapolres, dia pernah bikin sama Dandim, dia pernah bikin sama Kapolda, dia pernah bikin sama Pangdam. Nah itu jadi prestasi diriku kan. Jadi itu bisa menjadikan kebanggaan juga buat diriku. Jadi menjadi hal yang tidak diragukan lagi untuk dunia kayak gitulah. Setidaknya itu jadi portofoliomu ya di situ ya. Iya, alhamdulillahnya begitu. Padahal kamu dari awal enggak maksudnya enggak ada rencana untuk gabungin semua itu. Ada kepikiran. Jadi let it flow aja. Iya, let it flow aja. Karena aku percaya rezeki sudah ada yang ngatur, jodoh sudah ada yang ngatur. Tinggal kitanya bangun pagi, jalankan kewajibannya dan berikhtiar untuk cari rezeki itu. Aja sih kalau pesanku. Ya kan? Jangan juga kamu, ya kan mau kaya bangun jam 11. Ini kan? Jam rezeki dipatok ayam jar. Bukan dipatok ayam lagi kamu, disikat sama Udin PA sebelah rumahmu. Ada itu. Iya. Makanya kalau di Onyx pagi-pagi itu aku sama Regis lebih ke permasalahan sosial yang sering kuangkat karena itu yang dekat sama kita. Iya, masalah utang piutang, masalah bambong. Ya karena aku sama Regis pernah merasakan itu gitu loh. Pernah merasakan hal yang itu. Jadi apa yang kita sampaikan ya itu tetangga ngomong kayak gitu ya
yang dekat lah sama kita juga. Gitu sih San. Tapi setelah kamu menjalani semua ini dan ada hasilnya, berarti keluarga mendukung ya? Keluarga mendukung. Alhamdulillahnya aku punya keluarga yang tidak pernah memaksaku untuk ini mau itu, mau ini mau itu. Oke, udah itu mantap. pilihanmu. Karena kan aku April kemarin mamaku baru meninggal. Mamaku baru meninggal. Jadi aku memang tinggal di rumah sama kaiku karena nenekku udah meninggal tahun 2016 kalau nenekku almarhum. Jadi aku tinggal sama kaiku. Dari kecil aku tinggal sama kaiku. Makanya nama cucunya kai karena dari kecil kai nenekku aku tinggal sama dia. Oke. Gitu bro. Jadi semua ya udah memang diri kita aja yang tahu. Makanya aku bilang sebelum kita membahagiakan orang lain, apalagi Iksan yang sudah berumah tangga, bahagiakan dulu diri kamu. Iya kan? Betul. Gitu. Kalau aku sih gitu, aku pernah merasakan kayak gitu. Aku bahagiakan diriku, baru kita bahagiakan orang lain. Kalau diri kita aja nggak bahagia, kayak apa kita mau bahagiakan orang lain? Kita simpel itu sih. Kebanyakan mikirin orang lain, diri kita nggak terurus. Iya. Kamu pasti pernah ngerasakan kan, mikirkan ini omonganku kira-kira dipikirin dah sama orang itu ya. Aku ngomong kayak gitu. Sebenarnya kalau menurutku sih jalan aja sudah. Ya kan kalau kita pikirin itu kita di situ terus diam setak. Makanya sama kayak berkarya, bikin aja. Nggak usah takut jelek atau buruk, bikin aja. Ya sih sama kayak aku juga waktu ngemulai podcast gini kan. Bikin aja. Awalnya ada sih nggak yang dengerin gitu kan? Betul. Ada nggak sih yang mau ku ajakin ngobrol gitu? Alhamdulillah nggak ada kan. Alhamdulillah memang nggak ada awalnya gitu kan. Tapi ya lama-lama memang nggak ada. Iya. Maksudnya ya udah bikin aja, betul. Jalanin aja kan. Karena kan kebanyakan orang-orang tuh takutnya di situ kan, karena terpengaruh pikiran mereka apakah ini berhasil atau sama tidak. Gini, ngebikin sesuatu terlalu banyak pilihan. Aku mau bikin ini nih, tapi harus begini. Jangan, langsung aja udah gentak, eksekusi. Punya ide, udah ini bagus nih, sudah gentak aja dulu. Karena kita nggak tahu baik buruknya, bagus enggaknya kalau kita nggak coba. Iya kan, coba aja dulu. Ini kayak Iksan kan akhirnya bisa menilai. Akhirnya berjalan lambat laun, tambah ini, tambah itu, perbaiki ini. Ini kan rencana kan mau dikontrakan kan. Udah podcast lagi dong. Itu ceritanya. Begitu kalau menurutku Bapak Iksan. Wih, keren. Oke nih Abi, kayaknya HP-mu sudah mulai bergetar-getar banyak dan... Bukan, itu aku ditagih leasing itu. Motorku lagi nunggak nah. Bisa aja kamu orang sukses motor nunggak. Tidak dong. Sudah lunas aku. Tapi aku utang 3 tahun bro. Wih. 24 bulan. 3 tahun 24 bulan 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Kadang orang pintar tuh nggak bisa matematika. Makanya itu lepas-lepas jangan. Ilmu teka. Oke deh Bi. Aduh, banyak banget sebenarnya sih yang pengen kutanyain lagi ke kamu Bi. Cuma kasihan kamu nanti pulang kemalaman. Betul, jam malam bro. Itu sudah jam 10 kita dikunci, sudah lockdown nih sekarang. Kalau gitu mungkin kita akhirin aja videonya di sini. Podcastnya di sini. Biasa, kasih closing statement. Pemuda-pemudi. Aku kira kamu mau ASMR. Enggak. Kita dengerin. Oke. Tolong ya di jam sini. Kan biasa kayak di TV-TV kan di jam kan. Tolong editnya kayak gitu nanti ya. Bisa. Oppo bisa ya? Bisa ya, aman. Oke. Kuku zoom ke hidungmu aja bisa. Pori-pori. Nah jadi buat teman-teman semua, closing statementnya sama yang episode pertama ya. Janganlah, beda lah. Kamu memaksakan. Iyalah, bro. Harus beda lah. Beban. Di sini memang dibebanin. Pokoknya setiap tamu yang di sini harus punya closing statement beda-beda setiap episodenya. Iya, intinya itu aja sih kalau menurutku. Jangan nikmatin prosesnya. Selalu bersyukur sama apa yang kamu dapat hari ini. Oke. Iya kan? Ambisius janganlah. Jangan ya. Nikmatin aja. Karena ketika kita jalanin prosesnya, nikmatin, hasilnya juga tidak akan mengkhianati proses. Betul, kalau kamu terlalu ambisius, ketika kamu gagal, sakit kamu, kecewa yang kamu dapat. Tapi kalau kamu jalanin itu dengan tulus, senang, gagal, sukses, ya udah jalanin aja. Tuh dengerin. Kamu jadi orang jalanin baik. Jalanin aja. Mulai aja dulu. Tokopedia. Ya betul. Ya pokoknya itu aja sih, jadi orang baik. Jadi orang baik, betul. Oke, terima kasih Abi. Kebetulan keripiknya juga sudah mulai habis, minumnya juga sudah mulai habis. Manis betul. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngedengerin cerita kita bersama Abi pada hari ini. Buat kalian yang pengen ngedengerin podcast kita sebelumnya bisa langsung klik link di bawah atau stiker yang muncul di atas. Nanti kalau ada komentar, tulis aja di kolom komentar pengen
ngundang siapa lagi, pengen ngebicarain apa, tulis aja di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka terserah kalian. Yang penting kita selalu berbagi di sini, tetap menjadi orang baik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.